Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru sekalian? Pada kesempatan kali ini eh, saya ingin share atau mengupload berbagi video tentang prediksi soal sosiokultural khusus guru ya. Karena mau tidak mau kita adalah seorang guru ya di P3K nanti. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share ke teman-teman yang lain biar lebih manfaat ya teman-teman. Saya sengaja buat yang khusus guru, yang lain, yang sosiokultural, yang umum itu sudah saya buat sampai 12 part kalau saya tidak salah. Teman-teman bisa lihat di sana yang umum, ini hanya untuk jaga-jaga ya. Karena sosiokultural itu kan lebih cenderung ke lingkungan kita, lingkungan sehari-hari kita dengan jabatan yang kita lamar, seperti itu. Ini soalnya saya ambil dari soal-soal PPG, uji kompetensi akhir PPG atau biasa disebut dengan UP, di mana ada juga soal sosial kepribadian di sana namanya yang diujikan. Saya kira tidak akan jauh dari sana karena modul-modul yang kita pakai di SIM PKB, modul belajar mandiri itu sama persis dengan yang kita pakai di kompetensi teknisnya ya. Karena di belajar mandiri itu cuma ada kompetensi teknis, tidak ada contoh-contoh soal sosiokultural dan manajerial ya. Ini saya ambil karena alasan itu ya, sama persis modul yang ada di PPG dengan modul yang ada di SIM PKB belajar mandiri. Jadi sebagai bahan belajar, bahan latihan, makanya saya hadirkan prediksi ini. Dan memang sama, kalau saya perhatikan soalnya sama dengan pengertian-pengertian sosiokultural dan bagaimana sosiokultural itu. Insya Allah kita akan lihat nanti, kita akan satukan persepsi nanti. Baik, coba kita lihat. Ini kita harus pahami dulu apa itu sosiokultural. Ini ada beberapa ahli yang saya ambil dan permempan ya. Oke, kita lihat dulu apa itu sosiokultural. Sukanto 2004 halaman 3 menyatakan bahwa sosiokultural adalah suatu wadah atau proses yang menyangkut hubungan antara manusia dan kebudayaan. Selanjutnya, Ranjabar 2006 halaman 9 menyatakan bahwa sosiokultural mengandung makna sosial dan budaya. Sedangkan di Permenpan, ini Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017. Ini dia pengertian sosiokulturalnya. Kompetensi sosiokultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip-prinsip ya, harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan. Nah, ini yang saya garis bawahi, setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran ya. Pemegang jabatan sesuai dengan peran, makanya saya buat yang khusus guru ya. Fungsi dan jabatan. Nah, seperti itu. Ini saya berlandaskan Permenpan RB sehingga saya buat prediksi yang sosiokultural khusus guru teman-teman. Oke. Kita lihat ini metode penilaian di kompetensi P3K. Siapa tahu teman-teman masih agak bingung bagaimana nanti metode penilaiannya. Ini diambil dari metode penilaian tahun lalu ya. Jadi belum ada sekarang metode penilaian yang baru yang akan kita pakai nanti. Ini masih metode penilaian tahun baru, tapi minimal ada gambaran bagaimana metode penilaian yang dilakukan di P3K.
Untuk tahun lalu dia menggunakan chat, komputer assist test ya. Sekarang dia tidak menggunakan chat ya. Sekarang dia menggunakan server Kemendikbud langsung untuk P3K gurunya. Jadi P3K guru kita itu tidak menggunakan chat tapi menggunakan server Kemendikbud langsung. Saya lupa apa namanya. Yang jelas kita tidak menggunakan chat seperti tahun lalu. Tahun 2019 yang lalu ya. Oke, ini dia. Saya bacakan dulu. Yang pertama, kompetensi teknik. Kompetensi teknik itu sesuai dengan jurusan kita ya. Guru, ada pedagogi dan ada profesional. Itu yang perlu dipahami baik-baik di kompetensi teknis guru ya. Nilai jika 3 jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong ya. Itu untuk kompetensi teknis. Jadi teman-teman bisa tonton video-video saya yang kompetensi teknis. Sudah ada beberapa mapel yang sudah saya buat. Kalau yang umum, pedagogi umum sudah banyak sekali, sampai part 14 kalau saya tidak salah. Silakan ditonton ya. Tapi usahakan pelajari dulu ya, pelajari dulu modulnya yang dari SIM PKB biar nyambung, biar masuk ya. Karena kalau langsung dapat itu biasanya agak bingung kenapa seperti ini ya. Oke. Yang kedua, kompetensi manajerial, nilai 1 jika jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong. Nah, ini kompetensi manajerial belum saya buat sampai saat ini. Saya belum menemukan soal-soal yang khusus membahas kompetensi manajerial yang berhubungan dengan guru. Tapi nanti di soal ini ada juga yang memang mengarah ke manajerial ya teman-teman. Jadi kita bisa sambil belajar juga manajerial sedikit-sedikit. Nanti saya buatkan insya Allah. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosiokultural, nilai 2 jika benar dan 0 jika jawaban salah atau kosong. Nah, ini kompetensi sosiokultural nilai 2 jika benar dan 0 jika jawaban salah atau kosong. Berarti nilai sosiokultural lebih tinggi daripada nilai kompetensi manajerial, meskipun soal di kompetensi manajerial itu jumlahnya sekitar 30 kalau saya tidak salah. Di bimbingan teknis terakhir itu 30 soal. Sedangkan kompetensi teknis guru itu nanti 80 soal. Nah, ini 80 soal. Ini 30 soal. Sosiokultural nanti kalau tidak salah itu 20 soal. Dan wawancara 10 soal ya teman-teman. Jadi total nilainya 130 soal dalam waktu 150 menit kalau saya tidak salah. Ya, saya lupa cantumkan di sini bimbingan teknis yang terakhir, tapi tidak apa-apa ya. Nanti kita share di postingan berikutnya. Kemudian wawancara berbasis komputer. Jadi nanti kita memakai nanti server UNBK ya, UNBK dari Kemendikbud. Wawancaranya berbasis komputer. Jadi wawancaranya tidak head to head atau tidak person per person ya. Itu nanti nilainya 3 atau 2 atau 1. Jadi tidak ada jawaban. Kalau sepanjang kita memberikan jawaban nanti akan ada nilai ya, dari 3, 2 atau 1. Ya, jika kita tidak memberi jawaban itu nanti nilainya 0. Jadi teman-teman nanti di wawancara usahakan isi saja, karena di situ sesuai bimbingan teknis kita nanti jawabnya itu dengan mengetik ya, bukan dengan option ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi asal kita jawab sudah ada nilai 1 ya, apalagi kalau jawabannya memang bagus atau nyambung. Sama dengan di pretest PPG. Bagi teman-teman yang sudah merasakan pretest PPG pasti tahu bagaimana wawancara berbasis komputer itu. Karena di situ kita mengetik, bukan memilih option ya teman-teman. Ini hanya sekedar gambaran nanti teknis pelaksanaan P3K biar teman-teman nanti tidak canggung lagi, tidak kaku lagi, tidak terkaget-kaget lagi saat ingin ujian ya. Jadi kita nanti pakai UNBK, bukan pakai server chat ya. Kita pakai server langsung Kemendikbud, yaitu UNBK.
Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Nih, berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah A. Orang yang sulit, maaf saya kurang teliti, sulit untuk mengapresiasi perbedaan cara siswa dalam menyelesaikan soal karena membuat bingung yang lain. B. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal-hal yang dapat dipahami saja. C. Orang yang bisa menyembunyikan pikiran dan perasaan yang tidak senang terhadap siswa ketika ada perbedaan dalam menilai sesuatu. D. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki kebenaran untuk berpendapat, untuk sikap perilaku yang tidak toleran. E. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinannya, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Ya. Kira-kira yang mana jawabannya? Ini yang mencerminkan pribadi Anda ya. Baik, jadi jawabannya ada di option C, E ya. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain ya. Ini dia termasuk di kompetensi kepribadian, yaitu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa tentunya ya. Guru harus seperti ini ya, memiliki kepribadian seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah A. Sini berikan kepada saya handphone. Kamu ini waktunya pelajaran malah bermain handphone sendiri. B. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo dimatikan dengan segera, fokus pada penjelasan pelajaran ini. Yang ketiga C. Tolong disimpan dulu handphonenya, saat ini sedang pelajaran. Kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat atau setelah pulang sekolah. D. Berikan handphonenya ke saya. Kamu tidak menghargai guru. Jika tidak ingin mengikuti pelajaran, silakan keluar dari kelas. E. Tanpa pernyataan seraya merampas handphone siswa sambil terus menjelaskan pelajaran. Yang mana kira-kira jawabannya yang terbaik? Oke, jadi jawaban yang terbaik adalah ada di option C ya. Tolong disimpan dulu handphonenya, saat ini sedang berlangsung pelajaran. Kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat atau setelah pulang sekolah ya. Kompetensi sosial ya. Ini bagaimana cara berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, empatik ya. Empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat ya. Jadi harus berkomunikasi secara efektif. Miskomunikasi itu bisa menimbulkan masalah ya. Jadi harus empatik, harus santun dalam berkomunikasi, baik sesama pendidik, peserta didik maupun ke orang tua atau siswa. Coba kita lihat yang A, sini berikan kepada saya handphone kamu. Handphone kamu ini waktu pelajaran malah bermain handphone sendiri. Ini agak keras ya. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo dimatikan dengan segera, fokus. Ini juga kurang efektif cara komunikasinya. Kalau ada kata tolong ya atau mohon, itu lebih enak didengar daripada, kecuali kalau teguran kesekian kali baru kita lakukan yang ini ya, yang lain ini. Coba kita lihat yang D, berikan handphone ke saya. Kamu tidak menghargai guru. Ini juga seolah-olah kita bicara dengan emosi ya.
Ini juga apalagi ini tanpa bicara langsung melampas handphone siswa sambil terus menjelaskan pelajaran. Ini kurang beretika ya, kurang beretika menurut saya. Jadi jawaban terbaik itu ada di option C ya. Beritahukan secara baik-baik atau berkomunikasi secara efektif ya, santun kepada peserta didik. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan bantu share ke teman-teman yang lain. Kalau perlu berkomentar lah ya. Di sekolah Anda mengajar mayoritas siswa beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapat siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? A. Menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B. Keduanya memiliki hak masing-masing. Keduanya memiliki hak masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. C. Menasihatinya siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. Yang D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat sepi agar tidak kelihatan teman-temannya yang sedang berpuasa. E. Tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Ini kultural banget ya. Ini masuk banget di sosiokultural. Kira-kira yang mana jawaban terbaik teman-teman? Coba jawab dulu. Jadi jawaban yang tepat itu ada di option A ya, yaitu menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa ya. Ini bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Jadi tidak boleh subjektif atau harus adil terhadap lingkungan kita ya. Tidak boleh memandang seseorang hanya karena dia beda jenis kelaminnya atau agamanya, rasnya, kondisi fisik misalnya, atau latar belakang keluarga, anak karaeng atau anak ningrat ya. Status sosial ekonomi misalnya dia konglomerat juga tidak bisa ya. Harus seimbang ya, harus seimbang. Coba kita lihat yang B, keduanya memiliki hak masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinan. Ini seolah-olah acuh tak acuh ya. Ini tidak ada lagi sifat menghargai kalau seperti itu, tidak ada lagi toleransi. Yang C, menasihati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. Ini malah kebalik ya. Harusnya bukan yang puasa dinasihati, justru yang makan di sembarang tempat itu yang dinasihati. Ini lagi tidak objektif ya, tidak objektif. Harusnya yang makan itu yang dinasihati. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-temannya yang sedang berpuasa. Ini juga bisa jadi option yang bagus. Tapi A lebih bagus ya, A lebih bagus karena mereka tidak paham ya. Kita lebih bagus menasihati daripada meminta. Kita kan guru, masa meminta ya. Lebih bagus menasihati, lebih tepat ya, lebih tepat saya bilang. Tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Ini masa bodoh, tidak boleh ya. Kita sebagai seorang guru tidak boleh bermasa bodoh terhadap lingkungan kita, terutama pada peserta didik kita. Oke, semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. R adalah siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah R sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali R tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru R, yang sebaiknya Anda lakukan adalah
A. Memberikan yang sebagai bantuan secara sukarela setiap bulannya. B. Memperbolehkan R untuk sesekali tidak masuk sekolah karena memberi kesempatan untuk R belajar menolong orang tua dan bekerja. C. Tetap tidak memperbolehkan R untuk absen dan mengajak teman-teman guru lain untuk membantu keuangannya. D. Memberikan penjelasan pada R arti penting dan aturan sekolah, serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. E. Memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah, serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Kira-kira kalau Anda menemukan kasus seperti R di atas dan Anda sebagai gurunya, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini masalah sosial juga nih ya. Oke, jadi jawabannya ada di option E, memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi ya. Ya, jadi harus diskusi ya. Ini kompetensi sosial, berkomunikasi secara efektif, empatik ya. Ini empatik. Ini bertumpu di sini ya empatiknya. Santun sama pendidik dan pendidikan, orang tua dan masyarakat ya. Jadi harus diberikan penjelasan kepada R dan ibunya arti penting dan aturan sekolah ya, serta mendiskusikan kira-kira solusinya apa nih yang bisa kita ambil untuk menangani masalah R ini ya teman-teman. Kalau yang A, memberikan sebagai bantuan secara sukarela tiap bulannya, ini terlalu berat ya sebagai manusia biasa. Ini agak berat teman-teman, apalagi yang sudah berkeluarga. Bagi yang belum berkeluarga saya pikir tidak ada masalah, tapi yang sudah berkeluarga biasa akan cekcok dengan pasangannya. Hanya persoalan segini ya. Dan ini akan menjadi beban juga tiap bulannya. Jadi agak berat sebenarnya nih. Kecuali kalau sama-sama dermawan suami istri, atau orangnya memang dermawan kalaupun single ya. B. Memperbolehkan R untuk sesekali tidak masuk sekolah karena memberi kesempatan R untuk belajar menolong orang tua dan bekerja. Nah, ini bahaya ya teman-teman. Jangan sampai anak-anak itu, namanya juga anak-anak, jangan sampai mereka terlalu nyaman dapat uang sehingga sekolahnya itu bisa terbengkalai dan akhirnya putus sekolah ya. Banyak kok kasus yang seperti itu, nyaman dengan apa yang dia lihat sekarang, tidak melihat masa depannya seperti apa. Nanti setelah tua baru menyesal, banyak ya. Oke, C. Tetap tidak memperbolehkan R untuk absen dan mengajak teman-teman guru lain untuk membantu keuangannya. Tetap tidak memperbolehkan ini agak keras ya. Harusnya di sini tidak ada empatik ya yang kena. Jadi harus menyeluruh ini ya. Tidak ada rasa simpati, empatik dan sebagainya. Jadi ini juga tidak bisa dipakai dulu. Memberikan penjelasan pada R arti penting dan aturan sekolah serta mengarahkannya apa yang sebaiknya dilakukan ya. Kalau mengarahkan langsung tanpa berdiskusi dulu, jangan sampai merugikan pihak ibunya R dan R. Jadi sebaiknya diskusi dulu ya teman-teman. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Ini dia. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan banyaknya tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu atau memanage waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan.
sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati. Jadi ini di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita adalah kasus yang wajar dan hampir setiap hari ditemukan ya. Dan memang berat ya, memang berat untuk siswa. Kadang dalam sehari itu 3 mapel itu memberikan tugas semua dan harus selesai. Itu memang agak berat ya. Kira-kira jawabannya yang mana yang bagus menurut teman-teman? Baik, jadi yang C adalah memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya ya. Ini dia, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Jadi kita harus objektif juga melihat ya, bersikap inklusif ya, tidak serta-merta menghalangi atau langsung menghukum siswa tanpa melihat alasannya seperti apa ya. Oke. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi, mengajarkan. Ini banyak sekali waktu yang harus kita gunakan sebagai seorang guru yang sibuk dengan perangkat. Yang B, mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dan belum mengumpulkan, yang sudah dan belum mengumpulkan. Ini juga bagus ya. Yang D, tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk ini terlalu keras ya. Ini terlalu keras, tidak bersikap inklusif ini kalau seperti ini ya. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas, ini juga tidak bersikap inklusif, terlalu memaksakan siswa ya. Coba kalian yang di posisi siswa ya, yang rekan-rekan guru pernah jadi siswa semua kan. Pasti merasakan hal yang ini. Jadi berikan saja toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. Kasih saja ya, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut ke soal dan kisi-kisi selanjutnya. Soal selanjutnya, sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan study tour keluar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan study tour itu. Sesuai rencana, rombongan study tour akan tiba kembali di sekolah hari Minggu sore pukul 17.00. Karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah, tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. C. Menyarankan kepada para guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut study tour untuk tetap masuk sekolah. Kira-kira yang mana nih kalau Anda berada di posisi ini? Oke, jadi jawabannya ada di option A, tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. Jadi bertindak sesuai dengan norma agama ya, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Jadi kita harus sesuai aturan ya. Senin harus tetap masuk sekolah. Seperti itu ya. Kita lihat option yang lain, tetap masuk sebagaimana hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Ini terlalu ini memaksa ya, seperti hari-hari biasa. Kalau di sini ada meskipun tidak seharian penuh karena kita kecapean di sini ya, kecapean. Meskipun tidak sehari penuh, yang jelas hadir ya. Meski sampai jam 10 atau jam 11 misalnya, asalkan hadir pada hari Senin itu. Kalau ini seperti hari-hari biasa ini agak berat ya.
karena kita tidak capek, apalagi pulangnya jam 3 baru pulang. Ya, agak berlebihan kalau kita memilih option B ya. Yang C, menyarankan kepada para guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. Ini apalagi ini agak agak mendahului kepala sekolah ya. Jadi harusnya yang menyarankan ini adalah kepala sekolah, bukan kita sebagai teman sejawat. Nanti teman-teman guru malah bilang lu ya kepala sekolahnya. Yang D, menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. Ini apalagi nih, lebih parah lagi. Ya, karena menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. Berarti jabatannya lebih tinggi daripada kepala sekolah. Gitu ya. Oke. Yang E, menyarankan kepada peserta didik yang ikut study tour untuk tetap masuk sekolah. Ya, ini ini lewat ya. Lewat maksudnya kelebihan. Ya, dirinya saja dulu yang diurus apakah bisa masuk hari itu atau belum. Nanti setelah masuk di sekolah baru bisa menyarankan kepada peserta didik ikut ke masuk sekolah juga ya. Jangan sampai Anda yang tidur terus menyarankan kepada peserta didik yang ikut untuk tetap ke sekolah. Itu salah ya, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda memiliki siswa yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah hanya Anda yang dapat melatihnya. Namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan kepada siswa adalah A, bahwa saya tidak perlu belajar keterampilan itu, bahwa siswa, tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. B, bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. C, bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. D, bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari pelatih yang diinginkan dari luar sekolah. E, bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Kira-kira yang mana jawaban yang paling bagus? Jadi jawabannya ada di option B, bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya ya. Ini dia kompetensi sosial. Nih, berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat ya. Jadi bisa diberitahu kepada siswa tersebut bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu. Dan saya sibuk sehingga di sini kan sibuk nih. Jadi kita tidak boleh keluar dari konteks soal ini ya. Jangan sampai teman-teman bilang jawaban terbaik dari yang ini, pasti yang ini yang terbaik ya. Tidak boleh ya. Jadi harus sesuai dengan konteks soal. Apa yang diinginkan soal itu yang kita kasih. Jangan kita hanya memilih jawaban-jawaban malaikat saja ya, tanpa pertimbangan. Jadi harus ikut apa maunya soal, seperti itu teman-teman. Nih, kita baca baik-baik dulu, kita ulang, siapa tahu ada yang bingung. Anda memiliki siswa yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai ya, belum saatnya dikuasai. Di sekolah Anda, hanya Anda yang dapat melatihnya, jadi tidak ada guru lain yang bisa melatihnya selain kita ya. Namun Anda tidak memiliki waktu luang, ya. Ucapan yang tepat dikatakan kepada siswa adalah ya harus dinasihati bahwa diberitahukan baik-baik bahwa siswa belum waktunya menguasai itu. Insya Allah nanti ke depannya baru kita lakukan itu, dan saya juga agak sibuk ya, sehingga belum bisa melatihnya atau tidak bisa melatihnya. Coba kita lihat yang option A, bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. Ini agak cuek ya, padahal hanya dia yang bisa melatihnya.
berarti tidak nyambung ya. Dia merasa orang ini tidak nyambung ya kalau kita memiliki kepribadian ini, tidak nyambung dengan yang diinginkan soal. Selanjutnya, bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. Dia butuh pelatih dan hanya Anda yang dapat melatihnya. Jadi ini juga dianggap kurang benar, bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari pelatih yang diinginkan dari luar. Memang memiliki kesempatan tapi belum saatnya menguasai keterampilan itu. Dan alangkah lucunya kalau Anda bisa melatih, malah siswa ini mencari pelatih di luar sekolah. Ya, nanti apa kata pelatih yang lainnya? Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan. Nah, ini tidak nyambung ya. Tidak nyambung dengan konteks soal. Teks soal bahwa di sini Anda kan berpendapat bahwa dia belum saatnya dikuasai ya. Nah, di sini dia memiliki kemampuan yang baik, berarti tidak nyambung. Jaka sembung bawa golok ya. Punya kesempatan menguasai keterampilan itu. Oke. Jadi ini sudah tidak nyambung dengan soal ya, dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Ini mengatur waktu berarti punya waktu luang dong. Ini tidak punya sama sekali waktu luang. Oke. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah, ini sebenarnya bisa masuk di wawancara ya, tes wawancara, tapi tidak apa-apa. Kita belajar saja ya, yang sesuai kemampuan kita sebagai guru. Sebenarnya ini saya mau kasih masuk di soal wawancara. Teman-teman bisa lihat ada 2 video yang sudah saya buat untuk wawancara guru dan jawaban-jawaban terbaiknya. Itu juga diambil dari pretest PPG ya teman-teman. Ini bisa masuk sebenarnya. Menurut saya gambaran ideal seorang guru adalah bisa masuk di wawancara nanti. Jadi ini dipersiapkan untuk soal wawancara nanti ya teman-teman. Jangan di sosiokultural. Ini tidak nyambung kalau sosiokultural. Ini saya langsung saja ambil dari sosial kepribadian ya. Oke, semoga bisa dipahami apa maksud saya. Oke, A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah, lebih terarah dan terukur kinerjanya. Nah, ini juga bisa masuk di manajerial guru ya, manajerial guru. Jadi ini bisa masuk di wawancara, bisa masuk di kompetensi manajerial guru ya. 2 ini, banyak arah ini. Jadi pahami baik-baik soal ini, perlu ya. Saya ulangi. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah, lebih terarah dan terukur kinerjanya. B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. C. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. D. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Ya, coba jawab dulu. Gambaran ideal seorang guru menurut Anda apa? Jadi jawabannya ada di option E ya. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku ya. Deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya ya. Ini kepribadian, ini bisa masuk nanti di manajerial ya teman-teman. Bisa juga masuk di wawancara. Jadi saya harap teman-teman pegang baik-baik soal ini ya. Atau kalau perlu hafalkan.
Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri ya. Oke? Dipahami ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Menurut Anda, sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya adalah A. Rajin ibadah disertai dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan apapun dan siapapun. B. Rajin beribadah dan tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaannya dan menolong orang tanpa pamrih. C. Rajin ibadah disertai dengan sikap dan perilaku yang tanpa pamrih dengan tetap menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. D. Rajin ibadah disertai sikap dan perilaku yang toleran, namun tetap menunjukkan prinsip tegas yang perlu diketahui orang lain. E. Rajin beribadah disertai sikap dan perilaku yang proaktif, menolong kepada siapapun, serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Kira-kira yang mana nih? Bagus semua ya jawabannya. Ini kalau kayak gini soalnya jadi HOTS, High Order Thinking Skills. Baik, jadi jawabannya menurut saya yang terbaik ada di option E ya. Rajin beribadah disertai sikap dan perilaku yang proaktif, menolong kepada siapapun, serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Ini dia termasuk di kompetensi kepribadian, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan Indonesia ya. Di sosial Indonesia itu harus tolong menolong ya. Jadi kalau ada tetangga yang kebakaran atau ada yang dikerja tetangga, kita harusnya ikut andil di situ ya. Jadi kita harus menjadi teladan ya di antara di lingkungan kita. Di lingkungan kita harus jadi teladan untuk warga-warga lain. Kan kita ini seorang guru ya, seorang guru. Guru itu guru ya, tidak gampang mendapat gelar seorang guru. Berarti orang itu hebat, harusnya menjadi teladan seperti 3 istilah pendidikan kita yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan, saya lupa namanya ya, parah ya. Oke, coba kita lihat yang A, apa bedanya dengan jawaban-jawaban yang lain padahal semuanya bagus ya. Rajin ibadah disertai dengan sikap dan perilaku mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan apapun dan siapapun ya. Ini harusnya tidak ada. Dengan apapun itu agak ambigu ya kalau kita sebut dengan apapun. Jadi kurang bagus ya. Ini yang jadi minusnya ya. Rajin beribadah tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaannya dan menolong orang tanpa pamrih. Ini tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaannya. Ini juga agak kaku ya teman-teman. Tidak mentolerir ya, padahal kadang ada sesuatu yang mendesak ya. Selanjutnya yang C, rajin ibadah disertai dengan sikap dan perilaku yang tanpa pamrih dengan tetap menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. Sikap dan perilaku tanpa pamrih dengan tetap menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. Ini juga menunjukkan identitas. Ini ada sisi negatifnya ya, dengan keagamaan yang berbeda. Ini ada sisi negatifnya. Bisa jadi dia jadi pamer di situ, dianggap pamer ya, dianggap pamer oleh manusia-manusia lainnya atau agama lainnya. Kemudian yang D, rajin ibadah disertai sikap dan perilaku yang toleran namun tetap menunjukkan prinsip tegas yang perlu diketahui orang lain. Ini ada sifat ria ya. Ada sifat ria, ada sifat ingin diketahui, ingin diketahui orang lain. Jadi ini yang paling bagus, proaktif menolong kepada siapapun ya, serta menunjukkan perilaku yang teladan. Ini yang paling baik menurut saya. Tidak ada celah untuk mengoreksi ya. Oke, kita lanjut ke
Soal berikutnya semoga dipahami tadi itu. Kalau belum dipaham coba ini ditanyakan di kolom komentar ya. Kalau ada yang belum dipaham atau ada pendapat yang berbeda, bisa kita diskusi di sana. Soal selanjutnya, Anda memiliki beban mengajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah seorang pengurus inti koperasi sekolah untuk kesejahteraan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi sekolah. C. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. D. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar. E. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Kira-kira yang mana nih jawaban yang tepat nih teman-teman? Ini dia sebenarnya masuk di kategori, tapi tidak apa-apa saya selipkan saja di sini biar teman-teman juga belajar secara tidak langsung kompetensi manajerial gurunya. Ini sebenarnya masuk di kompetensi manajerial guru ya. Ini bagaimana memanage waktu, bagaimana memanage pekerjaan, bagaimana memanage yang mana harus diutamakan terlebih dahulu ya. Ini sebenarnya masuk di kompetensi manajerial. Jadi diingat-ingat saja nih ya teman-teman. Oke, jadi jawaban yang tepat yang A ya. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Ya. Ini kompetensi kepribadian menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri. Jadi dia lebih tepat di kompetensi manajerial ya. Dia bisa mengelola, semuanya bisa jalan di sini ya. Sebagai bertugas sebagai guru dan pengurus inti dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Jadi dia bisa memanage ini dengan baik. Kalau yang B, dia lebih mengutamakan tugas mengajar, berarti manajemennya kurang bagus sehingga pengurus inti sebagai pengurus inti di koperasi itu terabaikan ya. Ini dia. Kemudian saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. Diselingi berarti tidak maksimal ya. Kemudian saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar. Berarti dia tidak mampu memanage ya. Memanage waktunya untuk pengurus inti koperasi sekolah karena dia menolak di sini dan sekaligus menjadi guru. Jadi tidak bisa memanage di sini ya. Yang E, serta saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Nah, ini kebalik lagi dengan option B ya. Jadi tidak boleh, harus seimbang. Yang terbaik adalah option A. Itu berarti ini berarti kacau ya manajemennya. Oke, dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah mendapat cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu, urusan belajar merupakan urusan masing-masing. B. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. C. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya menjadi nilai jelek, mendorongnya untuk meminta maaf serta mendorongnya untuk meminta maaf. D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya, memberikan solusi maksudnya. E. Cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Menurut saya
Yang mana ya? Menurut teman-teman yang mana ya jawaban yang bagus nih? Coba dijawab dulu. Kalau kasus ini tidak hanya di sekolah ya, yang biasa kita temukan di masyarakat juga, di keluarga kita juga biasa ditemukan kasus-kasus yang seperti ini. Bahasa kerennya miskomunikasi atau salah paham ya. Seperti di kasus siswa kita ini. Jadi jawaban yang tepat ada di option D, yaitu memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan memberikan solusi atau menunjukkan jalan penyelesaiannya. Itu yang terbaik ya. Ini dia bersikap inklusif, bertindak objektif ya, tidak membeda-bedakan ya di sini. Tidak diskriminatif ya terhadap jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial seperti yang saya jelaskan tadi di pembahasan soal sebelumnya ya, teman-teman. Jadi yang paling bagus itu memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman biar tidak ada lagi ini ya unek-unek dan kita kasih solusi. Selanjutnya kita coba kita lihat yang option A, memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu urusan belajar merupakan urusan masing-masing. Nah, ini hanya akan menimbulkan kebencian. Oke, karena urusan masing-masing. Padahal mereka sudah janjian, harusnya diperbaiki ya. Karena urusan belajar, gara-gara mereka janjian belajar itulah mereka berselisih paham ya. B, memanggil keduanya serta memberikan nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. Ini tidak menyelesaikan masalah. Harusnya ditanya dulu apa yang membuat mereka bisa miskomunikasi atau saling salah paham ya. Baru dikasih nasihat ya, jangan langsung dikasih nasihat, nanti kita kasih nasihatnya ngawur ya, gitu ya teman-teman. Yang C, memberitahukan pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk meminta maaf. Kalau hanya satu yang kita suruh datang untuk minta maaf, jangan sampai yang ingin meminta maaf ini malu meminta maaf kepada temannya, atau ada perasaan gengsi ya teman-teman. Atau bisa jadi si yang tersakiti ini itu malah tidak mau memaafkan karena sakit hati, nilainya jelek kalau tidak difasilitasi. Makanya ini agak kurang bagus ya, kurang bagus. Apalagi zaman sekarang itu gengsi kita itu makin tinggi, apalagi yang namanya mengakui kesalahan itu luar biasa ya. Luar biasa tidak mau dianggap salah. Oke, selanjutnya yang E, cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Ini tidak mau ikut campur, ini dengar saja ya, ngangguk-ngangguk aja, kemudian menyarankan untuk urus sendiri urusannya seperti itu ya, sangat jelek ya. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Berkomentar juga bila perlu ya. Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, salah satu rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain di sekolah tersebut karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang Anda lakukan pada rekan Anda? A, mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. B, menyampaikan pada waka kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman. C, menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. D, menyampaikan dengan baik-baik dengan guru-guru lainnya. E, membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Anda lagi digosipin, lagi digibahin bahwa Anda tidak memberikan nilai sesuai dengan kemampuan siswa, alias tidak objektif dalam memberikan nilai ya.
atau bisa disebut lagi memberikan nilai secara subjektif ya. Bagaimana nih? Kebetulan nih. Oke, jadi jawaban terbaik adalah ada di option C ya, yaitu berkomunikasi secara efektif ya, membicarakan permasalahan ini secara baik-baik, santun ya, baik-baik itu santun. Kemudian dengan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai ya, dengan sama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat. Jadi seharusnya di sharing, dibicarakan secara baik-baik dan santai saja, tidak perlu pakai urat istilah kerennya. Oke. Coba kita lihat, mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. Nah, ini saling cuek ini. Kurang bagus ini, sama pendidik tidak boleh seperti itu ya. Saling mendiamkan, nanti makan hati ujung-ujungnya. Menyampaikan pada waka kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ini terlalu formal, bisa-bisa menimbulkan konflik ya. Kemudian menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. Ya, ini kesannya agak keras ya. Nanti ada adu tinju nanti kalau terlalu keras. Kemudian menyampaikan dengan baik-baik dengan guru-guru lainnya. Ini juga bagus, tapi yang lebih keren ini ya, membicarakan permasalahan ini secara baik-baik dan di bawah santai saja ya. Ngobrol dan sharing santai. Itu lebih keren daripada yang option D. Seperti itu. Dipahami ya, teman-teman? Oke, kita ke soal selanjutnya. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik atau kakinya cacat sebelah, sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok, tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Ya. A. Menasihati orang tuanya untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi. B. Menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. D. Mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. E. Menyarankan kepada sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Kira-kira gimana nih kalau teman-teman misalnya di luar sekolah menemukan kasus siswa SMP lain atau SD misalnya atau SMA misalnya yang kena kasus seperti ini, meskipun dia bukan siswa kita, kira-kira apa langkah yang kita bisa ambil di lingkungan tersebut ya. Oke, jadi yang terbaik menurut saya adalah menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya ya. Ini kompetensi sosial, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Ini menasihati orang tuanya untuk membujuk anaknya. Coba kita lihat dulu ya, kita lihat satu-satu. Menasihati orang tuanya untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi. Ya, ini salah ya. Harusnya bukan orang tuanya yang dinasihati. Harusnya anaknya. Ya, kalau orang tua sih pasti mau. Tidak perlu repot-repot sampai berjam-jam menasihati orang tua. Jadi option A sama B ini kita anggap tidak nyambung. Kemudian mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. Ini kita ke anaknya dulu, biar juga bagaimana kita harus ini dulu. Nanti setelah dari sini baru kita ke sekolah ini. Baru kita ke sini. Ya, teman-teman, paham ya? Tindakan yang seharusnya kita lakukan dulu adalah langsung ke anak itu, jangan langsung ke sekolah. Jangan sampai kalau anak itu kita tidak kasih konseling atau kita tidak menasihatinya atau menyarankan konsultasi dengan anak tersebut, biar sekolahnya datang ke sana juga dia tidak bakal mau, seperti itu ya. Jadi harus bertahap ya. Jadi ini kita anggap langkah pertama, ke anak dulu,
berkonsultasi dengan anak apa yang dia inginkan agar bisa sekolah lagi. Kalau dia sudah mengiyakan, sudah lunak, kita tinggal membesarkan hatinya dengan mengajak pihak sekolahnya yang tadi untuk datang ke anak tersebut biar anaknya makin semangat. Kemudian solusi terbaiknya setelah anak tersebut kembali, hilangkanlah budaya bully yang ini. Ya, ini yang ketiga ya, the last. Ya, seharusnya sebaiknya guru melakukan pengawasan ketat terhadap perlakuan bully di sekolahnya. Seperti itu. Oke, dipahami? Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share ya teman-teman. Seringkali dalam bekerja, tim kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan. C. Tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. D. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Nah, ini ada lagi soal soal manajerial ini ya teman-teman. Saya lebih cenderung ini ke manajerial ya. Atau bisa juga sebenarnya masuk di sosial kultural ini, bagaimana bekerja sama dengan lingkungan atau teman kerja kita, juga bagaimana bersosialisasi dengan orang-orang sekitar kita, bisa juga ya. Oke, kira-kira jawabannya apa nih? Jadi jawaban yang tepat yaitu menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru ya. Ini berkomunikasi secara efektif, empatik, santun dengan sama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Oke, menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan yang keliru. Jadi namanya juga rapat dalam kelompok itu pasti ada rapat, ada keputusan yang harus diambil secara berkelompok ya, bukan per individu. Mau tidak mau kita harus menerima sepenuhnya keputusan kelompok itu dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi kita yang keliru ya. Keluar dari kelompok, ini tidak berjiwa sosial ini. Tidak mudah beradaptasi ya. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan tugasnya. Ini jelek hatinya nih. Kurang bagus ya. Bergabung dalam kelompok ternyata ingin melihat kelompoknya sendiri jatuh ya. Kurang bagus ya. Tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. Ini terlalu culun ya, terlalu lugu, tidak ada sama sekali pesan-pesan beratnya. Sini kan bertentangan dengan pendapat kita ya, pendapat Anda. Logo saja, seharusnya ya. Jadi jangan juga seperti ini ya teman-teman menjawab soal, terlalu malaikat ya. D. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. Ini juga bagus. Tapi jangan sampai ego kritisnya itu berdasarkan ego ya. Ingin menunjukkan bahwa pendapat kita benar. Yang terbaik itu adalah mengintrospeksi diri kita bila ada pandangan pribadi kita yang sebenarnya keliru ya. Teman-teman, paham ya? Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait dengan hal ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. Kalau soal ini lebih cenderung lagi ke kompetensi manajerial ya teman-teman. Jadi secara tidak langsung kita jalan-jalan ke kompetensi manajerial. Ada beberapa soal yang cocok untuk kompetensi manajerial ya. Yang pertama, tidak peduli pada banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja. B. Kehabisan tenaga bahkan sebelum tugas terselesaikan.
Energi terkuras setelah mengerjakan tugas sehingga kurang siap mengerjakan tugas-tugas berikutnya. D. Energi hampir terkuras habis, perlu beristirahat beberapa waktu sebelum mengerjakan tugas berikutnya. Semua terselesaikan sesuai waktu direncanakan, sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Ini dia masuk di kompetensi kepribadian kalau di PPG. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Jadi jawaban yang tepat adalah di option ya. Semua terselesaikan sesuai waktu direncanakan, sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Jadi ini kemampuan manajerialnya sangat bagus ya. Meskipun tugasnya bertumpuk, tapi dia bisa atur, dia bisa rencanakan sesuai waktunya. Jadi ini menunjukkan bahwa manajerialnya sangat bagus. Tidak peduli banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja. Ini ya, you are not Superman. Kalian bukan Superman ya, yang bisa bekerja 48 jam sehari semalam. B. Kehabisan tenaga. Nah, ini manusiawi ya. Ini kalau manajemen kurang baik, inilah hasilnya ya. Kehabisan energi ya. Kemudian energi terkuras setelah mengerjakan tugas sehingga kurang siap mengerjakan tugas berikutnya. Ini juga manajemen waktunya kurang bagus, manajemen kerjanya kurang bagus. Energi hampir terkuras habis, perlu istirahat. Nah, ini nanti bisa-bisa kerjanya malah lambat untuk tugas berikutnya karena istirahat dulu ya. Nah, kalau manajemennya bagus, semua terselesaikan sesuai waktu, kemudian masih ada energi untuk tugas berikutnya, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa sebagus ini dalam bekerja ya teman-teman. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, terlebih lagi saya sebagai seorang guru. Mudah-mudahan nanti ujiannya dimudahkan, amin. Saya akan tambah lagi soal-soal berikutnya nanti jika sudah banyak like atau banyak permintaan. Rencana mau ke Mapel PKN dulu ya, jalan-jalan ke Mapel PKN atau IPA ya, insyaallah. Tapi kalau sudah banyak komentar, kita akan kembali lagi ke sini bahas sosiokultural spesial guru ya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe, like, dan share. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.